Oke, selamat pagi dan salam hebat luar biasa ya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap hemat gitu dan positif, semangat bahagia itu kita jaga terus gitu agar kita bisa melalui apa yang sedang kita alami pandemi ini dan keluar dari pandemi ini kita selain tetap jadi seorang yang lebih baik karena kita memiliki tabiat atau kebiasaan yang lebih baik selama 3-4 bulan ini, kita juga sudah memiliki satu aset bisnis yang sangat luar biasa. Nah, ini saya akan sharing tentang teknik menjawab pertanyaan dari calon pembeli. Ya, terima kasih untuk yang baru, yang langsung praktek dari apa yang diajarkan, sehingga Anda namanya praktek itu yang akan memberikan adalah hasil gitu. Nah, hasil ini saya bilang bukan hanya sekedar hasil closing, hasil jualan, hasil uang, tapi yang paling penting sebetulnya adalah hasil dari ketika Anda praktek, yaitu pengembangan diri. Anda bisa lihat ternyata Anda berani, ternyata Anda tidak pemalu, ternyata Anda tidak takut itu dan Anda sedang disiapkan untuk jadi pengusaha. Makanya hasil yang didapat bukan sekedar uang tapi pengembangan diri. Nah, tapi kita harus tahu dasarnya agar kita ini bisa closing lebih banyak karena kita kan butuh untuk dapat uang lebih banyak, dapat mitra lebih banyak ya. Nah, pada dasarnya teknik ini dipakai di semua lini marketing apapun jenis produknya, berapapun nilai harganya ya. Jadi kalau jualan itu kan pertanyaannya hanya produknya apa, harganya berapa. Itu tok penawarannya apa, harganya berapa gitu. Atau kalau investasi ya kira-kira saya keluar modal berapa. Itu aja dan bisnis ini Ambilin anu. itu salah satu bisnis yang menawarkan jasa, produk, dan investasi atau kerjasama. Makanya Anda akan selalu dapat pertanyaan harganya berapa, investasinya modalnya berapa, keuntungannya apa, dan sebagainya. Dan itu pertanyaan umum yang ketika Anda praktek dari menjalankan promosi, teknik jualan, materi yang diberikan, kalau Anda praktek, Anda akan dapat masalah, yaitu pertanyaan. Dan Anda kalau betul-betul mau jadi pengusaha, kalahkan 3 rasa ini. Rasa males, rasa takut, rasa malu. Gitu. Mau upload aja malesnya minta ampun. Mau posting aja malu gitu. Mau nulis status takut malu males gitulah. Pokoknya Anda mungkin mengalami hal ini, tapi saya dorong, saya sarankan Anda jadilah seorang pengusaha yang berani melakukan 3 hal ini ya, mengendalikan 3 hal ini, takut malu malas. Oke, nah topiknya kembali karena pertanyaannya banyak sekali, nanti saya akan rangkum dan kita maju ke yang pertama. Marketing itu seni, Bapak Ibu. Saya mesti kasih tahu dulu ya. Kenapa kita harus jalankan bisnis ini menyenangkan, itu ketemunya manusia, itu walaupun unik ya, wis dikandani, nek iki apik tetap ngeyel, terus dibilangi kalau ini dibandingkan yang lain sebetulnya tetap bagus, tapi tetap aja ngeyel. Itu sangat murah, itu diberi website, dikasih fasilitas ini tetap merasa curiga gitu. Itu manusia, tapi ini adalah seni. Makanya marketing itu seni gitu. Jadi pertama bergembiralah ketika Anda nawari, Anda harus tetap happy, itu jangan jadi beban. Yang keduanya itu Anda mindsetnya adalah fokuskan bantu orang gitu. Artinya kalau Anda fokuskan bantu orang, kalau dia nggak mau bantu ya nggak masalah. Gitu. Kalau dia nggak mau bantu ya juga bukan bukan salahnya di Anda gitu. Yang penting Anda udah melakukannya dulu ya. Nah, marketing adalah seni. Ini ya poin yang saya rasa Anda harus paham agar kita jalankan di sini senang, happy, gembira gitu loh. Kalau Anda nawari produk, nawari kerjasama, tapi Anda udah senep dulu, udah nggak enak dulu mukanya, orang itu juga takut juga ya kan. Nah, jadi seni, jadi bergembiralah. Oke. Nah, lanjutnya semua ajakan itu akan menimbulkan pertanyaan umum ya. Saya sudah tulis dari jualan pentol, beras, handphone, motor, rumah, jualan pesawat itu termasuk kerjasama jasa titip, itu jualan pulsa, ngajak buka toko bareng, ngajak buka pabrik maupun ngajak MLM investasi mulai 100.000 sampai 100 juta itu semuanya menimbulkan pertanyaan umum yang sama sebetulnya. Itu karena pertanyaannya sama, saya jawab jadi satu sehingga pertanyaan ini nanti per case-nya, per produknya, per jenisnya Anda bisa jawab dengan lebih baik. Ya, biasanya pertanyaannya kan satu, fungsinya apa? Itu kan produk, jadi fungsinya apa, manfaatnya apa, keunggulannya apa. Yang kedua, untungnya apa? Kalau saya ikut kamu apa? Ya, yang ketiganya harganya berapa? Saya beli harga berapa nih?
gitu toh. Yang keempat modalnya berapa, itu kalau bicara ngajak kerjasama atau investasi. Kan seputar itu aja, gitu, seputar itu aja. Nah, pertama Anda wajib menguasai apa yang Anda tawarkan gitu. Jadi kalau Anda nawari pembalut, ya Anda harus menguasai produk knowledge pembalut termasuk harganya. Karena pertanyaan pasti akan seputar itu. Kalau Anda mau nawari KK Life Force, ya Anda harus tahu KK Life Force ini fungsi, manfaat, termasuk harganya dan promonya berapa. Gitu. Nah, kalau Anda nawari bisnis, Anda harus tahu bisnisnya seperti apa. Gitu. Ini kerjaannya kayak apa. Gitu. Cara dapat hasilnya gimana, itu harus dikuasai. Gitu. Tapi kita tahu kita tetap akan ditinggalkan oleh prospek kita kalaupun mereka sudah dapat jawaban dari kita. Nah, kita kan tujuannya kalau bisa mereka itu dijawab dan langsung beli dan langsung join gitu. Kalau bisa kan gitu. Kita kan maunya kan gitu. Tapi sekali lagi saya juga harus kasih tahu ke Anda, pertama Pak Hendra kasih tahu ini tidak ada cara yang tepat. Ya, saya sampaikan ini tidak ada cara yang tepat, artinya Anda harus coba semua cara. Dan mungkin ini salah satunya. Yang kedua, selain tidak ada cara yang paling tepat, yang paling mampu membuat orang itu beli bukan kita, tetapi Tuhan Yang Maha Esa. Yang paling mampu membuat orang itu join, itu sama sekali bukan kita, tetapi adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Makanya Pak Indra terus pesankan kepada kita, jangan kerja dengan logika sendirian, tapi bekerjalah dengan iman. Itu karena kelihatannya orang itu nggak punya duit, kelihatannya orang itu nggak punya keahlian, kelihatannya nggak ada niat nih, orang mau mau ngapa-ngapain aja males ini, tak ajak kerja kok malah ngerepoti aku, kelihatannya begitu secara logika. Tapi kalau iman, Anda bisa tembus segala hal dan Anda bisa dapatkan orang-orang yang luar biasa yang di luar perkiraan Anda ya. Kembali ke sini, setelah Anda kuasai, Anda bisa jawab semuanya. Nah, sekarang kan teknik atau cara menjawab agar kita bisa lebih tepat dalam memberikan jawabannya sehingga tujuan utama kita memberi jawaban orang itu bisa beli atau closing. Ya, saya maju lagi nih. Ini pelan-pelan aja ya. Tuh. Teknik jawab itu sebetulnya ada dua dan sebagian besar orang melakukan yang pertama saja. Oke, teknik menjawab ada dua. Yang ikut Zoom bisa di-capture. Itu teknik menjawab ada dua, tapi biasanya orang lakukan yang pertama lebih banyak. Oke, sorry, ini mesti saya matiin aja nih ya chatnya ya. Oke, sorry. Nah, ya udah ya. Tolong yang nggak unmute dimatiin aja. Nah, teknik menjawab ada dua. Yang pertama, jawab langsung. Nah, ini tolong mulai dihindari ya. Anda kalau ditanya harga berapa, langsung 1.750. Anda ditanyai untungnya apa, langsung dapat duit banyak keluar negeri. Anda ditanyai pembalutmu itu hebatnya di mana, Anda langsung jawab bla 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 bla. Itu sedikit mulai dihindari. Kenapa? Gitu. Karena itu adalah jawaban kepandaian Anda. Ya, tuh katanya suruh mempelajari produk. Saya pinter produk kok salah, bukan salah, bukan salah. Tapi kita coba nanti akan ngerti pelan-pelan, pelan-pelan aja ya, santai aja. Itu jawaban kepandaian Anda, bukan kesadarannya mereka. Saya ulangi, kalau Anda ditanyai nates itu fungsinya apa? Nates itu saya beli untungnya apa? Itu kalau Anda jawab semua sesuai literatur katalog, itu jawaban sesuai dengan kepinteran Anda, ya, pandaian Anda, bukan kesadarannya dia. Nah, apa maksudnya? Kita langsung aja ke contoh. Contoh nih. Kalau Anda ada pertanyaan fungsi nates apa, fungsi kalung apa, seperti biasa, jawaban kita biasanya adalah eh, kalung itu fungsinya dalam meredam radiasi untuk melancar peredaran darah itu. Terus nates untuk daya serap yang sangat tinggi. Lalu bisa untuk mengatasi keputihan dan sebagainya. Ya, itu jawaban yang biasanya kita berikan kepada mereka. Itu. Dan kenapa saya bilang mulai dihindari, sekali lagi, itu kemampuan Anda, itu kepintaran Anda dalam menjelaskan produk, belum memenuhi apa yang dia mau, kesadarannya dia dan solusi. Ya, saya akan tunjukkan. Nah, kalau Anda jawab seperti tadi, itu fungsinya ini sesuai katalog, itu Anda memberikan kepada dia orang yang lagi cari tahu saja. Sebagian besar orang cari tahu, dan berapa banyak orang yang dijawab seperti itu akan meninggalkan Anda. Oke, nah saya akan maju lagi ke contoh berikutnya ya. Kalau saya join bisnismu, kok modalnya gede banget sih? Nah, biasanya jawaban kita kan langsung nih, gitu loh. Tapi kan kamu keluar uang sedikit bisa dapat uang lebih banyak. Bisa ada tabungan, jalan-jalan luar negeri, bisa dapat
motor, bisa dapat mobil, bisa dapat peringkat dan sebagainya dan sebagainya. Itu kita jawab dengan kepandaian kita yang sesuai dengan apa yang kita pilih dan juga kemauan kita untuk dia itu ngerti. Oke ya. Kepandaian kita, kepintaran kita sesuai dengan katalog, sesuai dengan apa yang sudah dipelajari dan kemauan kita agar dia itu ngerti. Nah, sekarang berapa banyak setelah dijawabi akhirnya ketika kalungnya berapa dan itu 1750 dia nggak akan ngomong apa-apa lagi, langsung bilang, oh ya terima kasih. Karena saya jawab langsung. Gitu. Berapa banyak yang Anda ditanyai terus, saya kenapa harus pakai pakai pembalutmu, itu pembalut ventilatormu yang katanya bisa keputihan. Saya kenapa kok harus pakai natesmu yang daya serapnya tinggi. Itu. Terus Anda bilang, ya karena kamu harus pakai ini agar kamu tidak keputihan lagi. Nah itu jawaban yang hanya sesuai dengan katalog. Gitu. Nah kenapa kok saya harus beli produkmu yang mahal gitu. Nah, Anda seperti tadi malam ada yang tanya, bahkan kesehatan lebih lebih bagus gitu. Itu kayak malah mendebat lagi. Nah, yuk kita pelajari bareng-bareng cara jawab yang kedua. Ya, ini teknik jawab yang kedua. Ini pelan-pelan aja ya. Yang pertama yang sebagian besar orang lakukan adalah kalau ditanya harga langsung ngomong harga sekian. Kalau ditanya keuntungan langsung buka katalog, langsung manfaat langsung buka katalog, langsung cerita manfaatnya dan sebagainya. Jadi panjang lebar. Tuh. Nah, kita punya konsumen, punya prospek, punya orang yang kita tawari, itu seharusnya tujuan utama kita menjawab adalah ini nih. Ya, ingat ini adalah seni. Jadi marketing itu adalah seni. Itu banyak orang yang nggak sabaran sampai akhirnya ketika dijawabi harganya dan ditanyai ulang akhirnya nesu gitu. Takon meneh gitu. Nah, karena nggak ngerti kalau ini seni gitu. Jadi akhirnya malah jadi debat terus nggak enakan terus akhirnya orang itu wah jadi penjual kok judes, jadi penjual kok cengel, jadi penjual kok galak. Wah, akhirnya pergi ya. Nah, karena ini seni kita mesti pelan-pelan itu dan kalau Anda paham ini kita bisa pakai cara ini paham sekali bisa berkali-kali dipraktekkan digunakan dan orang kalaupun tetap nggak beli ya tadi kan kita sudah bilang kalau orang nggak beli itu ya karena mungkin waktu itu sama sekali nggak punya duit memang atau yang kedua ya kita tahu semuanya yang menggerakkan dia beli atau nggak beli kan Tuhan itu jadi biarlah Tuhan yang bekerja setelah kita melakukan bagiannya kita itu ya kalau ada pertanyaan atau sanggahan itu ya, maka ini harus Anda lakukan ya. Kenapa saya harus join KK? Kenapa saya harus beli nates? Kenapa saya harus pakai kalung? Itu. Ini bagus nih kalimatnya nih ya. Pertama adalah jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Wah ini tambah konyol lagi nih Pak Dani nih. Orang tanya kok malah disuruh jawab ditanyai balik gitu ya. Jawab pertanyaan dengan jawaban. Ingat. Tujuan kita nih ya, tujuan kita adalah membuat yang tanya itu bukan sekedar cari tahu, tapi dia akan cari jalan. Beda nggak? Beda. Pak Agus, Pak Ida Agus, itu saya datang ke Wonosobo, terus saya tanya Pak Ida Agus, Pak Ida Agus, Menjer itu di mana? Oh, Menjer itu di Garung, maju dikit, belok kiri ada Gapuro, naik aja Pak, itu Menjer Pak. Terus saya bilang, oh ya makasih Pak. Nah itu namanya cari tahu, Pak Agus akan bilang, tiba ini tak kontok. Nah, itu kalau kita jawab dengan tidak pengertian yang kedua ini, maka biasanya kita akan temukan orang-orang yang begitu. Itu habis ditanyai, oh ya makasih ya, gitu. Ya wis suwun, tak pikir-pikir sih. Gitu. Hati-hati kalau Anda dikasih jawaban sama orang dan mereka bilang tak pikir-pikir sih, berarti sebetulnya jawaban Anda tadi belum membuat dia mikir. Paham nggak? Jawaban tadi yang pertama itu harganya sekian, keuntungannya ini, itu belum membuat dia mikir. Karena dia masih jawab Anda tak pikir-pikir sih. Nah, gimana jawabnya? Nih, Anda bisa membuat dia sadar dengan dia menjawab sendiri. Ya, tadi saya tanya ke Pak Ida Agus, itu orang yang cari tahu. Gitu. Oh, berarti manajer di Garung ya Pak? Ya, sudah, makasih ya. Nah, sekarang kalau orang yang kedua adalah orang yang cari jalan. Ya, ini yang lagi kita cari. Pak Agus, manajer di mana? Oh, kalau mau ke manajer, sama. Garung, belok kiri dikit ada Gapuro, udah naik aja, ngikuti aja Pak, akan sampai di sana. Oh, thank you Pak. Gitu. Pak Ida akan kasih tambah lagi, Pak Dani mau ke sana kapan? Itu mau ke sana sama siapa? Nah, itu tambahannya nanti saya akan masukkan ke teknik closing juga. Dan ketika saya bilang
saya akan ke sana besok. Terima kasih ya Pak, saya sudah dapat map-nya, dapat arahannya, nanti saya ke sana besok. Saya akan ke sana lihat sunrise misalnya. Nah, itu orang yang cari jalan. Makanya kita lagi buat orang itu bukan sekedar cari tahu, tapi cari jalan, gitu ya. Nah, caranya adalah buat dia sadar dengan dia menjawab sendiri. Oke, saya kembali ke pertanyaan. Saya kenapa harus pakai Nates? Anda kan upload Nates, Anda upload ke Levels, sama kayak saya juga, semuanya upload. Lalu ada pertanyaan, fungsi Nates apa? Gitu. Kalau Anda cuma gambar tok, ada yang tanya fungsinya apa? Kalau kalung tok, kok apik kalungnya? Gitu, meling-meling, gitu. Fungsinya apa? Jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Anda tanya balik ke dia. Ini harus dicoba. Anda tanya balik ke dia. Loh, memangnya ada keluhan apa? Agak konyol nggak? Anda anggap agak konyol mungkin ya. Begitu upload Nates, pembalut, panty liner, ada yang tanya, fungsinya apa? Anda tanya balik, lah memangnya kamu ada keluhan apa? Gitu. Tapi itu penting sekali. Ketika dia yang bilang, saya keputihan nih. Ingat ya, bukan Anda yang menunjukkan kalau kamu keputihan, itulah itu ada orang yang agak kurang suka digituin. Tapi kalau dia yang bilang, saya keputihan nih. Nah, Anda sudah dapat satu tujuan, membuat dia yang sadar yang ngomong. Oke? Buat dia yang sadar yang ngomong. Nah, berikutnya lagi, Anda bisa ngarahin ke solusinya, oh ya pas, memang ini adalah untuk keputihan. Tuh saya punya banyak pasien, baru Anda kasih tahu bla bla bla, terserah, tapi setelah Anda arahkan dia untuk dia yang sadar kalau dia keputihan. Ngapain saya harus pakai kalung dan itu. Pak Andri ngapain saya harus beli kalung? Itu. Kamu kan jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Nah, kamu sekarang pakai handphone nggak? Gitu. Iya. Gitu. Nah, terus kamu sekarang 1 jam, 1 hari pakai handphone berapa lama? 4 jam. Gitu. Nah, ngerti nggak kalau ada radiasi? Terus malah ditanyai terus. Ngerti nggak kalau ada radiasi di handphone? Loh, belum tahu artikelnya. Kalau ada anak-anak yang tuh matanya sampai bendol-bendol karena main handphone terlalu lama. Gitu. Nah, semakin dia digituin, makin dia mungkin merasa jadi, loh, aku kok orang ngerti. Dan dia akan makin sadar, oh iya, saya pakai handphone, saya ada radiasi, saya di berita benar. Ketika dia makin sadar dan dia ngomong, iya, aku ya ono radiasi juga gitu. Nah, ketika dia sadar kalau dia kena radiasi, dia sadar kalau dia keputihan, dan Anda mampu membuat dia sadar, maka selamat. Giringannya udah dapet. Yaitu, tujuan pertama adalah membuat dia sadar, tujuan kedua Anda mengarahkan ke closing. Nah, sekarang saya akan ajarkan teknik closingnya ya. Itu ada di video saya di Biongklok kayaknya. Nah, kalau dia terus, saya baca aja contoh yang sudah saya bikin tadi. Nah, biasanya dia akan tanya nantinya, gitu, ya wis, kira-kira berapa itu harganya dan itu ke levelnya berapa? 1750. Masa ampun, kok mahal banget? Kembali jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Kok mahal banget 1750, kalung kayak gitu aja kok bukan emas loh dan bukan memang itu kok 1750 gitu. Balik jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Katanya mau produk yang bergaransi. Lah tak pikir kamu itu pengen produk yang bagus. Nah, kamu tuh maunya yang bagus apa yang jelek? Nah, kalau yang jelek ya saya ada 300.000, carikan aja di Tokopedia. Gitu. Lah, tak pikir kamu mau pembalut itu yang kapasitas daya tampungnya, daya serapnya tinggi. Ya, kalau mau yang biasa ya 5.000 ya dapat, bro. Itu buat bojomu kan. Gitu. Nah, kalau dia dikasih pertanyaan lagi, dan terus dia makin sadar kalau dia butuh, maka teknik closingnya adalah, jangan lupa ya, teknik closing nih. Anda sudah giring dia dengan pertanyaan tadi untuk membuat dia sadar dia yang butuh dan dia yang akan ada kemauan untuk membeli. Ketika ada kemauan beli itu sudah poin yang bagus, tinggal pertanyaannya harga sekarang. Itu. Nah, banyak orang kan akhirnya di harga. Nah, ini kenapa saya bilang ini harus Anda lakukan dulu menjelaskannya, jangan langsung ke harga. Kalau Anda nggak jelasin, Anda nggak kasih pertanyaan, langsung jawab harga 1750, udah dia nggak akan banyak debat. Kalau memang dia betul-betul sudah merasa mahal pun dia nggak akan ngomong itu mahal, tapi langsung bilang terima kasih, monotok. Gitu. Oh ya, infonya saya terima ngono tok. Nah, kita kan nggak mau. Itu kan tujuan kita kan agar dia itu gimana caranya agar dia beli kalau bisa kan. Nah, sampai apa yang kita lakukan itu lengkap dulu, baru kalau dia nolak pun ya nggak apa-apa. Yang penting saya sebagai penjual, sebagai marketing, seni saya udah saya keluarin semua, teknik saya udah saya keluarin semua.
perkara dia tetap nggak beli, mboten nopo-nopo, Gusti mboten sare, udah selesai gitu. Nah, ke kalung 1750, dia udah sadar nih, iya aku pakai handphone terus tuh. Lihat ini aja pakai handphone. Telepon kamu ya pakai handphone. Ada radiasi gitu. Baca artikel kalau ada anak yang akhirnya matanya jadi kayak gitu, kena sakit karena banyak di handphone. Nah, sekarang pun juga nggak bisa ketemu orang, akhirnya nge-Zoom. Akhirnya akhirnya harus connect dengan orang-orang yang ditemui dengan sosial media atau handphone. Nah, jadi harus kepake terus nih. Begitu udah dia jelas mau sadar, tapi sekarang mau belinya tanyanya harga 1750, Anda kembali ke pertanyaan tadi dan sekarang Anda closingnya ya. Bicara soal closing, Anda harus pertama, ini hal yang utama sekali bicara tentang closing, tentukan 2 pilihan. Ya, ketika dia udah sadar kalau dia perlu keke levos, perlu nates, dan dia dikasih harga, dan setelah Anda kasih tahu lagi, itu tak pikir kamu pengen yang bergaransi, sehingga dia merasa lebih murah, eh, nggak terlalu mahal, dan dia merasa, oh ya benar juga, dan sebagainya, maka sekarang pilihannya adalah Anda membuat dia itu beli atau tidak boleh dengan kalimat gimana bro, jadi beli atau enggak. Nah, ini kalimat yang tabu ya. Ini jangan sampai ini dikeluarkan sebagai seorang marketing. Tuh udah nawarin sesuatu sangat bagus, terus tiba-tiba begitu di akhir Anda kasih tahu jadi beli atau enggak. Nah, ini enggak boleh, ini enggak boleh ya. Ada satu cerita yang sangat bagus, yang sangat terkenal, yaitu cerita tentang, saya rubah dikit ya, cerita tentang miongklok ya, di Wonosobo itu terkenal sekali satu daerah, kanan kirinya itu jualan miongklok ya. Miongklok itu makanan khas Wonosobo, kanan kirinya satu gang, satu deret itu miongklok semua. Tapi ada satu miongklok yang terkenal dengan miongkloknya jualan sate itu. Seharusnya semua miongklok itu paling enak pakai sate, tapi jarang di kios yang lain, kedai yang lain itu biasanya hanya miongklok saja gitu. Kalau di miongklok ini orang beli di sini mesti beli miongklok dan satenya itu. Nah, setelah ditanyai, si pelayan yang ada di miongklok yang satu ini yang terkenal kalau jualnya pasti juga jualan satenya gitu, si pembeli juga pasti makan sate di sana, ternyata cara jawabnya beda dengan kedai-kedai yang lain. Itu kalau di tempat lain ketika orang datang ditanyai, "Miongklok, Pak?" "Ya." "Mau sate atau enggak?" Jawabannya ada yang iya atau enggak. "Miongklok, Bu?" "Iya." Gitu. "Mau sate atau enggak?" Ada yang iya, ada yang enggak. Tapi kalau di tempat ini, di tempat miongklok yang selalu bisa jual sate ini, para karyawannya mungkin udah ikut sekolah bisnis ya. Jadi dia caranya nawari adalah begini. "Mau miongklok, Pak, Bu?" "Iya." "Satenya berapa?" "10 atau 20 tusuk." Gitu. Si pembeli mikir 20 tusuk ya kebanyakan lah, 10 aja gitu ya. Wah, sorry nih bahas makanan jadi lapar, maaf maaf, gitu. Terus, eee, itu yang dilakukan sehingga orang yang datang dia akan mikir satenya pakai tapi sedikit saja, ya walaupun sedikit tapi tetap closing. Nah, sama ketika Anda nawarin nates, sudah dijelasin, lalu dia sudah oke, harganya pun terakhir Anda kasih tahu terus sehingga oke, 30.000, maka Anda tinggal kasih tahu, jangan sampai Anda bilang mau beli atau enggak. Ingat ya, jangan sampai bilang mau beli atau enggak, tapi Anda kasih pertanyaannya adalah, mau beli satu atau dua sekalian untuk anakmu. Misalnya Anda tahu dia punya anak cewek. Mau beli satu atau sekalian nih PSBB. Jadi Anda kalau keluar-keluar kan repot, wis langsung beli sepaket aja. Mau beli satu atau beli sekalian jadi member, cuma 99.000 dapat toko online sisan dodolan yuk. Jadi dikasih pilihan. Orang itu kalau tidak dikasih pilihan, maka dia akan memilih untuk cari aman. Mau beli atau enggak? Enggak, nanti tak pikir-pikir. Tapi kalau Anda kasih tahu, mau beli satu atau langsung 10 nih, mumpung ada paket hemat, misalnya ya, dia akan bilang, satu dulu aja lah. Tapi kan yang penting kebeli satu ini. Ya, dan itu kenapa kita harus bersyukur dengan PT KK Indonesia sebagai supplier, perusahaan yang sangat luar biasa. Ada banyak sekali pilihan yang kita bisa tawarkan. Jadi kalau joinkan orang untuk jadi mitra bisnis di KK Indonesia, Anda tinggal kasih tahu mau pilih produk yang apa, mau yang 1,5 juta atau 99.000 dulu,
Mau yang 2,5 juta paket komplit atau yang 1,5 juta. Mau produk kalung atau produk suplemen kan lagi butuh. Atau mau nates, itu Anda harus kasih tahu ya. Jadi itu satu teknik yang bisa kita sharekan ke Anda, baik secara pilihan produk, termasuk Anda bilang mau dikirim atau saya antar. Gitu. Kan mau dikirim atau diantar, yang penting dia berarti beli kan. Mau transfer atau bayar cash. Gitu. Ya mau transfer atau bayar cash terserah, tapi yang penting kan dia beli berarti. Gitu. Tapi Anda jangan sampai keluarga kata mau beli atau enggak. Nah, itu berat Pak, Bu. Itu nanti Anda akan kehilangan oh, dan jelasinnya bagus sekali, akhirnya itu yang saya orang di sini ya. Makanya saya akan coba terus perlengkapi, Anda bisa terus diskusi ya, jangan sampai Anda sekali lagi saya ingatkan jangan takut, jangan sungkan bertanya. Disediakan fasilitas grup untuk tanya jawab. Jangan takut, jangan sungkan. Tujuan kita agar Anda dapat duit saya dan Anda cari duit ya. Jangan gengsi. Anda tanya aja di grup nggak masalah gitu. Makanya beberapa saya capture, saya masukkan ke grup itu ya karena udah jangan tanya ke saya. Saya belum tentu bisa punya satu jawaban yang pas, yang lain tuh bisa bantu juga. Itu dan saya belum tentu bisa langsung jawab ya. Jadi kembali ke situ, ke sini Anda sudah belajar di teknik marketing ini yang sudah kita siapin ke Anda adalah bahasa promosi, bahasa iklan, teknik marketing, cara upload, posting dan sebagainya. Nah, yang kedua, cara untuk menjawab para penanya, prospek, calon pembeli, dan sebagainya. Ya, dan yang ketiga adalah cara closing. Dan saya harap dengan 3 keahlian ini yang sedang Anda jalani, pelajari betul-betul. Pelajari sekali, ulangi, 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 ini akan terpakai berkali-kali. Ya, jadi saya rasa itu yang bisa saya sharekan. Kalau ada pertanyaan boleh. Itu saya kemarin ada contoh juga. Saya sudah kirim ke mana? Ke komunitas saya. Ada yang tanya. Waktu saya tawari, ada yang tanya. Waduh, saya lagi nggak kepikiran mas. Gitu. Karena saya ini sekarang nggak bisa ngapa-ngapain. Untung masih ada istri yang dapat gaji. Gitu. Saya nggak kepikiran untuk bisnis. Terus saya tuh balik tanya ke dia. Jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Bro, kok bisa nggak kepikiran bisnis? Bukannya kesempatan ini harus dipakai untuk dapat duit, untuk cari duit. Karena kamu lagi nggak punya duit kan artinya berarti bukannya kamu butuh duit kan? Nah, itu yang disampaikan sehingga ya udahlah karena memang lagi sangat minim, closing 99.000 ya nggak apa-apa. Itu juga juga legal kok, kita jadi mitra resmi juga kok. Ya, jadi itu yang saya bisa sharekan. Kalau ada pertanyaan silahkan saya buka dari sini ya. Mungkin Anda mau bertanya. Oke, silahkan yang mau bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan, kayak karyanya cukup jelas, pesan saya nih ya. Anda terima materi, terima foto, video, kalimat untuk promosi, cepat lakukan. Kalau Anda mau pinter, ingat ya, tujuan belajar adalah berubah. Kalau Anda tidak berubah, berarti tidak belajar. Nah, siang ini komplit apa yang disampaikan, saya rasa sudah cukup komplit. Anda tetap boleh cari literatur yang lain. Saya juga nggak berhenti belajar. Saya masih baca artikel dari sekolah bisnis, akademi bisnis, komunitas bisnis. Saya masih baca artikelnya untuk upgrade. Tapi kalau Anda nggak mau praktek, nggak bisa. Pinternya ada satu buku yang bilang bagus sekali ya. Seorang dokter tidak akan pandai kalau hanya baca buku. Dokter akan jadi dokter yang handal kalau ketemu pasien. Nah, Anda dan saya pedagang penjual tidak akan jadi lebih mahir kalau Anda nonton video saya tok. Kalau Anda liatin video bisnis sekolah bisnis tok. Kalau Anda dengerin mentor Anda tok, kalau Anda baca buku marketing tok, tidak akan lebih pinter. Anda akan lebih pinter kalau ketemu konsumen. Tapi berapa banyak yang takut nanti kalau saya ditanyai orang gimana Pak? Ah, udah semua dilengkapi. Itu malah saya bilang ya untuk yang baru sama sekali begitu posting, begitu upload ditanyai orang jangan cepat-cepat dijawab. Kasih tahu aja, oh ya saya tanyakan dulu ya sama mentor saya kebetulan saya baru. Nggak apa-apa, ngapain malu gitu. Karena siapa tahu Anda jawab gitu, dia mau nunggu dan ketika Anda jawab dari apa yang Anda pelajari dari mentor Anda, jawaban itu cespleng. Akhirnya closing. Ya, karena Anda nggak mau, nggak mengizinkan, malu, takut, males mendatangi Anda.
Itu kita sama-sama realistis saja ya. Saya juga butuh uang. Seminar semua lagi banyak ngomong cash is the king. Saya juga butuh cash. Anda juga butuh cash gitu. Dan ini bisnis legal. Ini sekolah bisnis yang sangat luar biasa. Tinggal kita mau pakai atau enggak. Gitu. Bedanya sangat jelas nanti. Ya di grup itu saya bisa lihat yang nyimak dan yang enggak, dan yang praktek yang enggak. Itu kalau di offline saya nggak bisa ngerti. Tapi kalau di grup bisa lebih kelihatan karena Anda berteman dengan saya, jadi saya bisa lihat postingannya Anda itu eh, seperti yang kita ajarkan atau enggak, itu saya bisa ngerti. Tapi enggak masalah gitu, karena itu juga hak Anda dan kita bukan lagi bekerja sama sebagai karyawan dan pimpinan, bukan sebagai bos dan karyawan. Jadi kalau nggak lakukan juga nggak ada masalah. Anda Anda ketemu mentor Anda juga nggak akan mungkin mentor Anda bilang, kamu kalau nggak lakukan tak pecat, nggak bisa. Mentor Anda itu saudara Anda, ya. Ada pertanyaan nih. Eh, saya suka ketemu orang yang mau, tapi mau cicil. Gimana kalau ngadepi pelanggan gitu yang mau nyicil ya? Kalau mau nyicil, saran saya kemarin Pak Ida juga sudah saranin, bukalah toko di marketplace, Tokopedia, Shopee, Blibli dan sebagainya, atau gunakan kkd.id. Karena di sana pembayarannya bisa dengan kartu kredit atau ya kartu kredit ya, sehingga dia bisa nyicil di kartu kreditnya dia gitu. Kalau nggak punya kartu kredit ya kan dia yang pengen nyicil toh. Jadi Anda bisa kasih tahu ya, coba minta tolong temanmu kalau memang kamu niat, sehingga satu dia tidak berhubungan dengan Anda secara keuangan, tapi dia punya punya fasilitas untuk bisa nyicil gitu ya. Ini kalau ketemu orang yang mau nyicil. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada yang udah nanya detail terus bilang mikir-mikir dulu. Ya gimana dia jadi tertarik ke produknya lagi apa enggak gitu. Terus nanyanya lagi baiknya gimana. Ya kayak tadi, ya ini mungkin belum lengkap ya. Ini konsep yang saya berikan, tolong saya percaya kalau Anda ngikuti ini tok, makanya untung nih saya bisa rekam nih gitu. Jadi Anda juga kalau di live di Facebook kan hanya lihat saya tok gitu. Tapi ini Zoom ini saya bisa rekam dan nanti ada detailnya, catatannya sehingga Anda bisa langsung ulangi sambil lihat catatan yang sudah saya siapin ya. Nah, ini fasilitas yang mesti kita pakai, teknologi itu memudahkan. Eh, takut harga duluan. Oke, banyak yang gitu ya, tapi nanti coba ada kasih dia pertanyaan. Oh, tak pikir kamu pengen yang bagus. Kalau pengen yang bagus ya ada rupa, ada harga gitu. Nanti dia akan juga makin rileks juga, dia juga akan mungkin kasih alibi-alibinya, kembali lagi kasih tahu pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, saya rasa saya kehabisan waktu di Zoom. Saya stop untuk Zoom-nya. Terima kasih yang udah ada di Zoom. Saya end dulu meeting-nya yang ada di Zoom. Selamat siang, Bu Rina. Halo. Itu ya, saya tutup dulu. Stop record.